Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita mulai bahas tentang kolonialisme sama imperialisme. Next, Kak. Kita mulai bahas dari pengertiannya. Ya, di sini apa sih bedanya kolonialisme sama imperialis? Dan imperialisme sama kolonialisme itu berbeda ya, teman-teman. Jadi, kolonialisme itu kalau seorang penjajah gitu menguasai daerah, mengambil sumber dayanya, itu kolonialisme. Koloni itu berarti pemukiman dalam bahasa Latin. Suaranya kecil. Oke, bentar. Sudah terdengar jelas ya? Jelas enggak ini? Sudah, Kak. Oke. Jadi kolonialisme itu artinya pemukiman dari koloni itu. Jadi seorang penjajah, seorang kolonialis menempati suatu daerah, mengambil sumber dayanya, menguasai daerahnya, itu namanya kolonialisme. Sementara imperialisme itu selain menguasai dan mengambil sumber dayanya, mereka membangun sebuah pemerintahan. Mereka memerintah, menanamkan pengaruh. Itu yang disebut imperialisme. Dari kata imperator, yang artinya memerintah. Seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, menurut kalian nih, kolonialisme ini berhubungan nggak sih sama penjelajahan samudra? Di sini ada yang penjelajahan samudra nggak? Boleh. Jadi awal mula kolonialisme ini diawali sama penjelajahan samudra. Jadi penjelajahan samudra pas itu mengawali terjadinya kolonialisme dan imperialisme di dunia. Gitu. Suaranya masih kecil, kah? Oke, jelas nggak? Ya, jelas. Jelas, Kak. Oke. Jadi ini latar belakang ya. Latar belakangnya itu berkembangnya iptek. Di zaman itu iptek mulai berkembang. Mulai berkembang gara-gara mulai banyak penemuan-penemuan baru, invensi-invensi baru, dan doktrin 3G. Gold, glory, sama gospel. Gold itu berarti kita meraih sumber daya, mengambil sumber daya, mendapatkan benda-benda atau harta yang berharga gitu. Glory artinya kejayaan, memberikan pengaruh, memperluas hegemoni kekuasaan. Terakhir gospel, menyebarkan agama. Yang kedua itu penyakit Black Death. Penyakit Black Death ini wabah yang terjadi pada abad ke-14. Itu menyebabkan 2/3 dari Eropa itu pandemi ya. 2/3 dari Eropa itu semuanya meninggal. Di wabah Black Death ini saat itu memang sangat mengerikan dan perkembangan ilmu kesehatan pada saat itu juga belum mampu untuk bisa mengatasi penyakit ini. Akhirnya banyak warga yang bermigrasi. Itu jatuhnya Konstantinopel. Ini salah satu hal yang paling penting ya dalam mempengaruhi penjelajahan samudra. Jatuhnya Konstantinopel pada saat itu sebagai kota dagang itu mempengaruhi harga rempah-rempah di Eropa. Harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal. Padahal warga Eropa pada saat musim dingin itu sangat suka banget sama rempah-rempah. Ya, kita harus cari rempah-rempah gitu. Kita harus cari mutiara jauh dari timur. Kita harus cari daerah asli rempah-rempah itu buat dapat harga yang lebih murah daripada di Konstantinopel. Habis itu catatan Marco Polo dan semangat Reconquista. Ini catatan Marco Polo kalau kalian tahu itu dia juga nyatat tentang sebuah kerajaan di Sumatera yang besar gitu, yang megah. Karena rajanya sangat kaya ya, itulah penasaran teman. Terkait dukungan gereja Vatikan Roma ini penting banget. Pas mungkin zaman sebelum Renaissance, kekuatan gereja itu sangat kuat. Gereja juga bilang kalau bumi ini sebagai pusat tata surya dan itu nggak bisa disangkal. Sementara para ilmuwan itu ingin sih buktikan bumi itu gimana.
Gitu. Apakah benar gitu yang diomongin gereja? Apakah benar kecil lagi? Udah nggak? Udah kecil? Udah jelas nggak? Jelas. Jelas, oke. Apa ya lah kalau kalau kecil-kecil bilang aja nggak apa-apa, karena aku juga nggak tahu gitu sekarang. Jadi itu yang terakhir tadi ya, aku ulangi ya, yang nggak kesampaian tadi mana? Dukungan gereja ya, mungkin terakhir tadi ada yang bilang suaranya kecil. Jadi aku ulangi ya, dukungan gereja ini berpengaruh banget karena dulu sebelum Renaissance, sebelum abad pencerahan, itu gereja sangat mempengaruhi gitu, mempengaruhi pendapat dan pengetahuan di Eropa, yang bilang bumi itu pusat tata surya, bilang gitu kan, bilang ya banyaklah pengetahuan pada situ memang benar-benar nggak berkembang. Habis itu setelah gereja Roma memberikan izin gitu, akhirnya dimulailah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol melalui suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Tordesillas. Perjanjian itu membagi rute jalur Spanyol dan Portugal, di mana Spanyol berlayar ke arah barat. Kalau dari bagian baratnya Eropa itu berarti Amerika ya. Dan Portugis berlayar ke arah timur, yang artinya melewati Afrika, Asia, sampai akhirnya ke Malaka. Bisa di next, Kak. Ini penjelasan samudra ya, yang pada Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Oke, next. Ini rute perjalanan. Soalnya hari ini nggak bawa laptop, jadi nggak bisa coret-coret ini. Ini petanya ya. Kalau kalian tahu bagian timur itu berarti lewat Afrika, bagian bawah. Bagian timur itu berarti bagian kanan kita sekarang, layar kanan kita. Jadi Portugis lewat dari bawah, lalu ke India, dan masuk lewat Selat Malaka. Itu adalah rute perjalanan Portugis. Sementara Spanyol itu dia dari Amerika, teman-teman. Sempat singgah di Amerika bagian tengah, lalu mengitari Amerika bagian selatan, sampai akhirnya dia berada di Filipina. Filipina itu, ya kecil lagi. Udah jelas ya? Jelas, jelas. Akhirnya dia ke Filipina, bagian atas. Kecil lagi, Zan. Kecil lagi, oke. Udah jelas? Ya, jelas. Ya Kak, lanjut. Oke, ini bahasa Spanyol ya. Yang pertama, pelaut pertama, Christopher Columbus. Christopher Columbus ini adalah salah satu penemu benua Amerika. Di saat itu nggak ada yang tahu Amerika. Pandangan orang Eropa pasti Eropa yang ada di dunia ini tuh cuma Eropa, Asia bagian kecil doang, sama Afrika. Yang dia bayangan Eropa pasti dulu gitu. Dan akhirnya menemukan dunia baru, Christopher Columbus, yang disebut benua Amerika, teman-teman. Di sana mereka mulai memasuki Haiti. Haiti itu bagian tengahnya Amerika. Bahkan mereka itu nganggap Amerika ini India. Wah, ini udah ketemu nih. Ini sumber rempah-rempahnya di sini nih pasti gitu. Tapi di sana nggak ada. Tapi karena itulah penjelajahan itulah Columbus akhirnya bisa menemukan benua Amerika. Lalu mereka malah kembali lagi ke Spanyol. Ya akhirnya kecil. Oke, jelas. Iya, Sekarang jelas. jelas. Jelas, jelas. Oke. Jadi tadi ya, Columbus itu menganggap Amerika itu India sebagai sumber rempah-rempahnya di dunia, dianggap itu.
Tapi perjalanan ini akhirnya membuat Columbus menemukan benua Amerika, teman-teman. Lalu dia kembali lagi ke Spanyol. Ya akhirnya banyak pertukaran budaya Spanyol dan Amerika, terutama di Haiti. Balik lagi ke peta. Oke. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada apa, Kak? Jadi dari aku masuk sebentar ya. Dari apa itu? Dari siapa itu tadi? Jadi kan dari Spanyol di sini kan. Dia itu melewati Samudra Atlantik. Nah, di sini tuh ada sebuah pulau kecil. Terus dia Cape lanjut, Verde itu ya. ya, terus dia itu lanjut lagi ke Pulau Kanari. Nah, salah, benar. Sini ya Amerika ya. Terus setelah ke Kanari, dia itu kayak ngerasa udah puas gitu kan. Soalnya kan baru pertama kali juga. Jadi dia itu balik lagi ke Spanyol. Nah, di Spanyol dia itu akhirnya dihadiahi oleh ratunya sebuah emas gitu. Oke, ada melanjut. Oke, Kak. Yang kedua itu Ferdinand Magellan. Magellan itu dibantu sama asistennya namanya Sebastian Delcano. Spanyol itu mulai mencari lagi dengan rute yang hampir sama, tapi lebih jauh lagi. Magellan lebih berusaha, dia bahkan melalui Oseania sangat jauh, benua Amerika, Samudra Pasifik, sampai akhirnya mendarat di Filipina. Di sana dia menjalin kerjasama nih, namanya Kerajaan Cebu, teman-teman. Kerajaan Cebu saat itu juga lagi konflik sama suku Mactan. Nah, setelah berkonflik disitulah Magellan malah terbunuh dan dilanjutkan oleh Sebastian Delcano. Sebastian Delcano lalu berlayar ke arah bawah, ke arah Maluku. Dia melewati Mindanao dan Cagayan. Ya akhirnya mendarat di Maluku. Oke, lanjut, Kak. Atau peta dulu gak apa-apa kalau mau dijelasin. Ini dulu aja. Oke, Portugis ya. Oke, Portugis berlayar ke arah timur. Jadi lawannya dari Spanyol, Spanyol ke arah barat, Portugis ke arah timur. Dia bergerak ke bawah dan menyusuri daerah yang disebut Tanjung Harapan, Cape of Hope, Cabo dos Tormentas, atau bisa disebut Tanjung Badai, dan juga Cabo de Boa Esperanza yang disebut Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu ada di bawah ya, bagian Afrika. Habis itu ya oke, mulai dijelasin, Kak. Bartolomeusz setelah itu juga kembali ke Portugis setelah berhasil mencapai Tanjung Jadi Harapan. dari Portugis kan Portugis. lewat menyusuri pantai barat ke sini. Nah, di tengah perjalanan itu ada badai. Otomatis kapalnya kan menepi di Tanjung yang Harapan. terdekat. Dekatnya itu ada di Tanjung Harapan. Di sini. Nah, oke. Oke, selanjutnya Vasco da Gama. Vasco da Gama ini melanjutkan apa rute yang dilalui oleh Bartolomeus Dias, dan dia bergerak dengan kapalnya lebih jauh. Dia jadi menyusuri rute yang sama, menyusuri pantai timur Afrika, Laut India, dan akhirnya mendarat di Calicut di India.
Di sana dia mendirikan pos perdagangan, dan kalau bahasa Portugis itu padrau. Padrau itu patok. Patok yang menunjukkan ini tuh wilayah Portugis gitu. Jadi mulai ada imperialis di sana. Dia itu boleh Jadi jelasin. balik lagi, kan rutenya sama kayak yang pertama. Jadi menyusuri pantai barat ini, terus dia itu singgah ke Tanjung Harapan. Selanjutnya dia itu melanjutkan perjalanan lagi, tapi lewat sini. Jadi mereka itu menghindari pedagang Islam-Islam gitu. Selanjutnya dia sampai ke India di sini di Goa dan akhirnya mendirikan pos perdagangan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya itu Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque itu berhasil dari ekspansi Goa di India pada 1510 ya. Ya rutenya hampir sama-sama kayak tadi. Terus itu dia mulai berekspansi ke timur lagi dan akhirnya sampai di Malaka, Selat Malaka di Indonesia pada 1511. Dan di sana ya dia mulai berada di kampung-kampung perdagangan seperti itu. Ya mulai menjalin kerjasama juga dengan kerajaan Malaka, tapi merasa kurang gitu. Akhirnya dia juga bergerak ke Maluku. Jelasin dulu apa? Oh, kecil lagi. Sudah ya? Udah? Udah nggak? Udah. Udah. Jadi Anthony siapa itu tadi? Bentar. Alfonso, Kak. Oh iya. Alfonso Antoni belum aku jelasin. Oh iya ya, benar. Alfonso dulu ya, Kak. Iya boleh boleh. Ya, Alfonso ini bareng sama Albuquerque, tapi Alfonso ini dia di akhirnya ke Maluku, dan Antonio de Abreu itu akhirnya di kalau sekarang itu di Timur Leste ya, Timur-Timur. Makanya sekarang pengaruhnya sangat kuat sekali ya Portugis di Timur Leste, ya bahasanya bahasa Portugis. Timur Leste juga nama-namanya nama-nama Portugis, dan peninggalan sejarahnya juga kebanyakan bahasa Portugis. Oke Kak, lanjut. Boleh ditunjukin pertanyaan Kak. Jadi tadi kan dari Goa. Jadi dia itu lewat sini ke Malaka. Sini ya Malaka ya. Malaka itu di Sumatera Kak, tapi lanjut Oh, ke Maluku. ya, pokoknya menyusuri itu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini latar belakang dari Kak. Mungkin aku dari tambahan dulu ya. Akhirnya Spanyol sama Portugis itu kan sama-sama ketemu di Maluku. Ya di situ Spanyol dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa yang membuat akhirnya Spanyol kembali ke Filipina, sementara Portugis menguasai Maluku. Itu akhir dari perjalanannya seperti itu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan sama Kak Salsa. Terima kasih, mohon maaf kalau suaranya sering kecil juga. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih. Langsung Kak Salsa dilanjut. Ya, thank you Azam. Oke, sebelumnya suara aku besar nggak? Kecil nggak? Atau gimana? Atau kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, sih. Kak Sinta boleh nggak diawalin lagi itunya layarnya? Dari mana? Ya, pengertian imperialis dan kolonial. Oke.
latar belakangnya deh, latar belakangnya Spanyol dan Portugis. Ya, sorry Kak, latar belakang aja. Nah, oke. Jadi gini, ada bedanya hal yang mendasar banget nih, Portugis Spanyol, dan selanjutnya kita bakal belajar Inggris sama Belanda. Ada yang perbedaan yang benar-benar kayak, wah emang benar-benar beda nih gitu kan. Kenapa sih? Kalian ada yang tahu nggak kenapa Portugis tuh cepet gitu? Kayak dibanding sama Belanda ya, Belanda tuh sampai zaman kemerdekaan gitu kan dia masih di Indonesia. Kenapa sih Portugis tuh cepat? Bahkan dia ke bawah gitu kan, ke timur-timur gitu. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya? Oke, gini. Jadi perbedaannya ada di 3G. Ya, di prinsipnya ini nih 3G. Jadi imperialisme sendiri itu terbagi jadi, tadi kan imperialisme itu kayak memerintah gitu. Beda sama koloni yang cuma bermukim doang gitu ya, nyari rempah-rempah nyari sumber daya doang. Kalau imperialis itu tuh ada ini ada songongnya, merintah gitu ya. Nah, ada dibagi nih ya, imperialis sendiri itu dibagi imperialis kuno sama modern. Ya, sorry ya kalau misalkan acak-acakan gini. Modern bedanya gini doang, gampang banget sebenarnya. Kalau kuno tuh awal-awal, siapa sih? Portugis sama Spanyol ya. Dia tuh nyebarin 3G. Gospel, glory, sama gold gitu ya. Kalau modern gimana? Nah, dia ini cuma nyari gold and glory doang. Dan glory nggak pakai gospel. Ya. Sebelumnya nih kalian tahu ya, kalau di Eropa ini lagi zaman-zamannya penjelajahan samudra. Lagi zaman-zamannya ilmu tuh berkembang gitu loh. Kayak lagi nih gini ya, lagi berkembangnya iptek nih gitu ya. Nah, tapi sementara di Nusantara, dulu belum ada ya Indonesia, kita nyebutnya Nusantara dulu nih. Di Nusantara itu lagi zaman-zamannya kerajaan Islam. Ya, lagi akhir-akhir Islam lah, lagi akhir-akhirnya kerajaan Aceh. Gitu ya, lagi akhir-akhir nih. Jadi rada-rada berbarengan nih datang ya, si Eropa sama akhir-akhir kerajaan Islam. Nah, kalau gold itu nyari emas, glory itu nyari kekuasaan, kalau gospel itu nyebarin agama. Kayak yang kita tahu nih, gimana si Portugis sama Spanyol itu dapat dukungan dari Vatikan ya, dari Roma di sana kan, which is dia beragama Katolik ya kan, dia nyebarin nih gospel tuh, nyebarin agama Katolik. Jadi selain dia jelajah samudra, dia nyari kekuasaan, nyari rempah-rempah, nyari emas segala macam gitu, dia nyebarin agama juga kayak dakwah gitu, intinya dakwah. Tapi melihat ya, apalagi ya tadi di ada penjelajahan Spanyol, ada Magellan terbunuh gitu ya. Belanda sama Inggris mikir, wah kalau misalkan kita nyebarin agama juga, bisa-bisa kita nggak tahan lama nih, kita nyari kita songong yang merintahnya gitu, kita nggak tahan lama, kita ngelakuin imperialisme itu kita nggak tahan lama. Makanya dia kayak ya udah kita pakai yang modern, kita nggak pakai nyebarin agama deh. Siapa tahu ya, apalagi kan di sana kayak masih zaman-zaman Islam gitu, dia sebarin lah agama Katolik atau agama lain. Jelas nggak mau dong kerajaan, orang-orang kerajaan. Nah, makanya itu tuh salah satu hal ya, yang kayak kenapa sih Belanda lama padahal Portugis nyampe duluan ke Maluku ya. Kenapa Portugis cuma sebentar gitu ya? Kenapa Belanda lama? Ya Belanda udah merintah doang, dia nyari kekayaan sama nyari gold doang gitu, nyari kekuasaan gitu. Nyari glory doang, nggak sampai dakwah gitu, nggak, dia nggak mau. Ya, makanya rada pinteran dikit nih Belanda kayak oh ya udah deh. Akhirnya gimana ya? Akhirnya tuh nggak usah pakai dakwah deh, kita siapa tahu bisa lebih lama gitu kan. Nah, terjawab lah ya, makanya Belanda lebih lama di kita. Oke, nyampe sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, boleh dilanjut latar belakang Belanda dan Inggris, Kak Sinta. Oke, siap. Tadi latar belakang Portugis dan Spanyol itu, Konstantinopel ditutup. Ya, Konstantinopel kan Turki Utsmani menang nih lawan Eropa. Kan akhirnya sama Turki Utsmani, oh udah kita tutup deh Konstantinopel. Jadi Konstantinopel tuh kayak pelabuhan dagang, kayak orang-orang Eropa mau berdagang sama orang Asia itu pasti lewat Konstantinopel. Ditutup ya. Jadi gini, apa Belanda Inggris tuh bareng-bareng berlayarnya sama Portugis Spanyol? Enggak ya, itu duluan Portugis Spanyol. Jadi Portugis Spanyol udah dapat sumber daya, rempah-rempah gitu kan, dia jualan nih di sana di pelabuhan Lisboa. Itu ibu kota Portugis. Dia jualan di sana kayak lebih murah gitu. Nah, Portugis tuh kayak rada-rada selek gitu sama orang Belanda kayak, wah kita mahalin yuk ininya rempah-rempahnya gitu kan. Sementara kan Belanda yang orang Eropa gitu ya kayak butuh banget nih rempah-rempah buat ngangetin badan kayak buat obat gitu ya. Udah Konstantinopel ditutup, Lisabon ditutup, wah makin-makin lah Belanda, wah gimana nih kita harus nyari juga nih pelabuhan mana nih atau
kita harus jelajah juga nih, ya kan? Dia pengen nyari rempah-rempah. Udah Konstantinopel ditutup sama Turki Utsmani, sama orang Eropanya juga, Lisabon tuh ditutup, ya. Ya nggak ada apa ya, nggak ada tempat buat beli rempah-rempah yang murah tuh di mana sih, gitu ya. Nah, makanya itu tuh yang melatar belakangi Inggris sama Belanda ikut-ikutan jelajah. Ya, nggak ada dukungan Vatikan atau segala macam ya, dia nggak nyebarin agama sama sekali. Jadi rada beda nih latar belakangnya. Kalau Portugis Spanyol itu gara-gara Konstantinopel ya, pelabuhannya ditutup. Kalau mereka ini gara-gara pelabuhan ini yang di Portugis, namanya Pelabuhan Lisabon. Oke? Nah, ada nih nama orang nih, namanya Jan Huygens van Linchosten. Kalau Van ini, ya udah otomatis ya orang Belanda gitu ya. Orang Belanda. Kalau biasanya kan nama-nama Van itu dari Belanda ya. Van ini, si Jan Huygens ini, dia orang Belanda. Nationality-nya dia Belanda. Tapi dia bekerja untuk Portugis. Ya. Nah, si Jan Huygens ini kayak ngebocorin. Kan dia kan kerja sama Portugis kan. Ngebocorin rutenya gitu loh. Rute Portugis tuh, Portugis tuh lewat sini loh. Lewat Tanjung Harapan loh, segala macam, gini segala macam. Bocorin lah ke orang Belanda. Jadi Belanda kayak, oh Portugis lewat sini, oh Portugis nemu ini. Jadi yuk kita jangan ikut-ikutan yuk rutenya yuk, nanti ketemu. Gimana kita musuh-musuhan segala macam. Gitu loh. Nyampe sini bingung nggak? Paham, Halo. Kak. Paham, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau ada, tanya aja mumpung masih di slide ini. Oke, lanjut aja Kak. Kak Sinta. Kak Sinta, next. Oke. Kita langsung ke ini ya, Drake sama James gini. Ya ini nama-nama Inggris banget ya. Nama-nama Inggris banget nih. Drake, James, atau siapa ya nama-nama Inggris? Stanford gitu ya. Henry itu. Kalau misalkan lo nemu nama Henry, Jack, siapa James, atau George, itu kan nama-nama pangeran Inggris kebanyakan kan. Nah, kalau Inggris, ini tuh tapi dia ngikutin Ratu Spanyol. Kayak lo tuh nggak harus tahu, ini lo kita kesini. Enggak. Kayak lo nggak harus tahu exactly where is it, apa ya, Tanjung Harapan di mana. Menurut gue ya lo nggak harus tahu itu. Cuma lo harus tahu kalau misalkan dia tuh ngelakuin pelayaran juga ya, dia ngelakuin pelayaran juga, tapi rada-rada ya udah deh jangan ngikut-ngikutin banget deh biar kita nggak ketemu. Gimana sih caranya biar kita nggak ketemu? Ya. Dia nih tambahan ya. Dia ini kalau nyampe ke si Drake ini, nyampe ke Nusantara itu langsung ke Jawa. Kan biasanya ya orang-orang siapa? Magelhaens, Bartholomew Dias atau Alfonso, dia tuh lewat Malaka dulu ya. Alfonso itu lewat Malaka, orang Portugis. Tapi kalau misalkan ini kan dia rada ngindar-ngindarin gitu loh. Nah, dia sebenarnya langsung masuk ke Pulau Jawa. Nah, habis itu dia nyari rempah-rempah ke Ternate segala macam. Dia awalnya itu langsung ke Pulau Jawa dan dia juga nyampe nih ke Ternate. Ya. Terus ada lagi James ya. Dia ini kalau ini kita lewat sini ya, Portugis segala macam. Nah, dia ini langsung nyampe ke Banten, si James ini, Banten. Nah, dia didiriin ya konsulat dagang nih, namanya ini ya, HIC. Kalau Belanda ya kayak kita tahu ya namanya VOC. Kalau misalkan Prancis ada lagi nih namanya OIC. Kayak saing-saingan gitu loh konsulat dagang di Europe. Oke. Nah, tambahan ya, ada lagi namanya Henry ya. Nomor 3 kita tulis Henry. Nah, kalau misalkan ingat tadi orang Portugis tuh ada nyampe ke Malaka, dia sampai ke kerajaan Aceh segala macem. Nah, nggak berhasil ke orang-orang Acehnya pada pindah. Tapi si Henry ini dia tuh pinter. Ya kayak yang tadi kita bilang ya, yang tadi gue bilang kalau misalkan dia nggak nyebarin agama ya, orang-orang Aceh, kerajaan-kerajaan Islam nggak mau disebarin agama, apaan kagak mau gitu, dia nggak mau kan. Terus si Henry ini oke, kita nggak nyebarin agama, santai kayak gitu kan, kita dagang doang. Nah si Henry ini kayak ngasut-ngasut orang Aceh gitu, kayak lo dagangnya sama gue aja daripada sama si Alfonso gitu kan, daripada sama si Alfonso tuh ngomel-ngomel mulu segala macem, dagangnya sama gue aja katanya gitu. Nah, oh iya ya, orang Aceh juga mikir kayak, oh iya si Alfonso kan dia tuh tentara, Alfonso itu tentara, jago perang gitu ya, udah pakai kekerasan, nyebarin agama juga, dia nggak mau orang Aceh. Oh, sama Henry nih mau nih, dia langsung kayak, yaudah deh yuk kita jualan aja yuk sama Henry. Dia tuh
orangnya gimana ya, nggak dibilang baik juga kan, karena dia emang ngasut-ngasut doang gitu ya. Dia nggak nyebarin agama juga sama orang Aceh. Jadi orang Aceh kayak udah yuk kita sama Henry aja. Jadi dia berhasil nih jualan sama orang Aceh. Halo. EIC itu yang bentuk Inggris. Iya, EIC yang bentuk Inggris. Kalau misalkan EIC ya Inggris. Kalau OIC ya Prancis ya. Kalau VOC kan ya sama sih, konsulat dagang pokoknya gitu. EIC itu yang bentuk Inggris. England nih, England. Oke, bingung nggak? Oke, siap. Lanjut Kak. Cinta. Kak, ini ada yang tanya, ini dijawab sekarang apa nanti? Dinamain India. India. Ini ada yang tanya. Kak mau tanya, EIC itu yang membentuk Inggris. EIC yang membentuk Inggris. Terus kenapa dinamain India? Maksudnya gimana ya? Enggak. Gitu. Mungkin Kak Sinta mau jawab atau gimana? Benar. Jadi dia kan mungkin ini ya gitu kali ya, nyampe ke India. Nyampe ke India, akhirnya membentuk EIC gitu guys. Nah, jadi tuh yang namanya konsulat dagang. Jadi gini, VOC sendiri itu nggak cuma ada di Maluku, Banten gitu, nggak cuma ada di Nusantara doang, bukan gitu ya. Tapi VOC ini dia itu ada juga di Tokyo gitu ya, ada juga di Tokyo. VOC Tokyo ada nggak ada ya kan? VOC Tanjung Harapan ada nggak ada tiga cabang besar VOC ya. Jadi jangan mikir kayak EIC di Banten doang, kagak gitu ya. EIC ada juga. EIC juga ada di Nusantara ada, tapi dia nanti kalah saing. Ya dia lebih memilih pusatnya di India, karena yang kita tahu nih, kalau misalkan kalian anak IPS asli gitu ya, misalkan nih anak IPS asli udah belajar gitu ya, India itu yang ngejajah Inggris kan ya. Jadi gitu kayak kuat-kuatan jajahan gitu loh. Nah, kita EIC di Nusantara tuh kalah sama VOC karena secara historis gitu ya, kita dijajahnya sama Belanda ya kan, kuat-kuatan gitu loh, kayak yang kuat yang mana, yang bertahan gitu loh. Oke, lanjut aja Kak. Lanjut aja Kak, langsung ke Belanda. Oke, siap. Ekspedisi Belanda ya. Jadi ada Barents nih, ya dia balik lagi ya ke Belanda. Ya, dia balik lagi nih ke Belanda. Nah akhirnya nih yang terkenal gitu ya, kenal nih De Houtman gitu ya, Cornelis De Houtman. Siapa sih De Houtman gitu ya? Dia yang nyampe gitu ya, dia mendarat di Banten nih. Nyampe dia di Banten ya, tapi ya rada songong gitu ya, kepala batu nih, udah nyampe langsung merintah nggak seneng ya kan. Kalau si Vanek dia itu jadi gini, si Vanek ini nyampe juga ya di Banten, dia itu ngediriin ini loh, pos dagang. Jadi kan kalau misalkan si De Houtman tuh kayak songong gitu ya, kepala batu, dia kayak wah parah loh, nggak diterima gitu kan, karena dia nggak ada yang mau ngikutin omongannya gitu ya. Tapi kalau si Vanek ini tuh dia pengennya tuh pengen memonopoli, pengen dapat apa ya, cuan gitu ya, duit ya. Kayak dia ngadirin pos dagang. Nah, jadi dia nggak semena-mena merintah segala macem. Tapi dia itu ini mulai nih monopoli. Nanti keuntungannya ini sedikit aja ya. Keuntungannya si Vanek ini kan dia berhasil nih memonopoli, kayak dapat duit banyak kan. Terus dia itu keuntungannya itu nanti bakal jadi cikal bakal VOC ya. Nanti ada gitu ya. Lo jangan bayangin ini di Indonesia tuh lagi zaman apa ya? Zaman mana ya? Zaman ini kalau misalkan lo ngebayangin kayak gitu, ya jawabannya udah ada ya. Di Indonesia tuh lagi zaman-zamannya akhir-akhir kerajaan Islam ya. Makanya
yang ini yang apa ya? Yang lama gitu, yang lama di Indonesia tuh orang-orang Belanda, dia nggak pakai nyebar-nyebarin segala macam. Meskipun yang kita tahu Portugis duluan gitu ya, Portugis duluan datang pertama ke Maluku, tapi kok dia nggak ini ya nggak apa ya, nggak nyampe lama gitu, dia malah kegeser ke bawah ke timur-timur ya. Makanya kayak tadi bilang Azam, dia itu peninggalannya banyak di timur-timur ya, bahasanya mulai dari nama-namanya, nama-nama orang-orang Portugis kan kayak De Silva, Di Maria atau segala macam gitu, nama orang Portugis. Kayak kalau misalkan ngelihat suatu bangsa, lihat aja dari siapa sih dulu dijajah siapa. Kayak Filipin, dia tadi dijajah Spanyol ya. Nah, nama-nama orang Filipin itu tuh mirip-mirip sama orang-orang Spanyol. Atau Spanyol itu pernah nyampe ke Amerika Selatan, ya kan? Argentina segala macam. Nah, itu tuh mirip-mirip tuh namanya. Jadi gimana ya? Ada peninggalan-peninggalannya gitu. Ada warisan-warisannya, entah itu nama, bahasa, apalagi ya, benteng. Ya, Portugis tuh biasanya ninggalin benteng. Apalagi ya, kalau misalkan bangsa Belanda ya kita jangan ngebahas warisan bangsa Belanda pas zaman ini dulu ya, karena Belanda ini di Indonesia tuh jauh sampai 45, sampai lama gitu ya, sampai ada agresi militer segala macam. Nanti peninggalan Belanda tuh nanti. Sekarang kita masuk ke peninggalannya Portugis dulu. Boleh di next, Kak? Iya, dampaknya di kuliner juga. Ya, nih dampaknya Portugis ya. Dampaknya Portugis. Yang sedikit tuh gini, yang dikit tuh dampak Portugis adalah agama Katolik gitu ya. Kalau agama Protestan itu dibawa, setahu gue ya, ini koreksi aja kalau gue salah. Ini dibawa sama orang Belanda kalau Protestan. Tapi kalau kalau Portugis itu bawanya Katolik. Ada kosakata bahasa Indonesia kayak jendela. Jendela itu dari Portugis loh. Ya, chandela kalau bahasa bahasa Portugis. Atau ada lagi ya? Apa lagi ya? Ya pokoknya cari aja lah ya. Pokoknya kosakata nih. Terus ada lagi nama keluarga yang tadi gue bilang, De Silva, De siapa kayak nama-nama. Misalkan lo punya teman orang Maluku, pasti nama-namanya kayak gitu. Ya, nama-nama Portugis lah. Terus ada lagi kesenian ya. Kesenian ada keroncong, terus ada di Jakarta ya. Kalau di Jakarta ada pakaian, terus makanan-makanan ya, kuliner nih. Lo cari aja lah di Google, bisa, jarang keluar kok ini. Sama penanaman agama. Ya ini Katolik tadi. Terus apa lagi ya? Ya itu yang tadi lo inget tuh ya, si yang kerja sama Portugis tuh, si Jan Huygen. Nah, itu lo inget. Ya, jadi lo nggak perlu, menurut gue nih, lo nggak perlu, aduh ini kemana, ini kemana gitu. Nggak usah. Karena ya sekedar lo tau aja, misalkan sejarah tuh kayak nggak perlu ngapal sebenarnya. Asal lo tahu runtutan ceritanya tuh kayak gimana sih. Siapa sih yang berlayar? Siapa sih Bartholomew Dias? Siapa sih itu aja? Kayak kalau misalkan Inggris kayak ya udah si James, Henry, Drake, orang-orang Inggris kan itu nama-nama aja udah ketara. Kalau misalkan orang-orang Belanda ya ada fun-funnya lah segala macem gitu kan. Ya udahlah segitu aja kali ya. Ada lagi nggak? Boleh di next nggak, Kak? Yang mana pala? Siapa nih yang bisa jawab? Ada yang mau jawab nggak? Pala mana, lada mana? Mungkin Kak Sinta. Wah, aku juga nggak tahu. Azam mungkin. Ya udahlah. Next aja, Kak. Aku juga nggak. Ini pala. Ini pala. Ini lada. Kalau ada yang kiri katanya. Terlihat sama. Ini lada, ini pala. Nah, ini rempah-rempah ya, guys. Nah, ini nih, rempah-rempah. Ada lagi nggak, Kak? Ini. Jawab tuh. Ini paling gampang sih. Emang tahu, Zam? Coba yang mana? Ya kayu manis ya, bentuknya kayak kayu tuh. Semuanya kayak kayu. Nah, itu kiri kayu manis, cinnamon. Oke. Ada lagi nggak, Kak? Nah, nih, jawab nih 1 menit. Yang bisa jawab, oke, bener banget ya.
ini dari A sampai D ini latar belakangnya orang Portugis dan Spanyol semua ya. Kalau misalkan kenapa sih Belanda gitu ya? Ya ini gara-gara pelabuhan Lisabon yang ditutup. Kayak ada yang mau ditanyain nggak nih? Nanya aja. Oke. Lanjut kali, Kak. Nih, nomor 2. A. Ah ya. Kenapa sih yang 4 enggak gitu? Karena belum ada yang namanya industri gitu, nggak ada, belum ada. Jadi ya udah ya. Yang nomor 1 ini gospel ya, ini kekayaan gold, kejayaan glory, ya perdagangan rempah-rempah udah pasti ya, exactly ini udah pasti. Oke, lanjut Kak. Nah, nih, ada yang tahu nggak nih? Teman-teman, ngomong aja. Kalau nggak A ya B. Oke, bahas ya. Nih, yang atas. Kopernikus menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari setelah mengilhami imperialis. Jadi gini, imperialisme ini sebenarnya udah disinggung ya sama Azam. Dia ini pengen tahu apakah ada bangsa lain sih yang di bumi itu, apa cuma Eropa atau apa gitu ya. Selain itu, dia tuh pengen ngebuktiin bumi tuh bulat atau datar. Nah, ini yang sering ini ya konspirasi gitu ya. Teman-teman yang otaknya konspirasi ini kan pasti nggak gimana ya, nggak jarang gitu ya dengar bumi bulat bumi datar. Nah zaman dulu itu tuh kayak bingung kayak ini bumi bulat atau datar ya. Bahkan ada jadi ini tadi disinggung juga sama Azam kalau misalkan apa ya, kekuatan gereja saat itu tuh sangat kuat ya. Jadi kita misalkan ya ini dulu ya, dulu banget ya, 1000 berapa gitu, 1400 mungkin. Misalkan ada yang ngomong orang Eropa nih, gimana ya, pokoknya ngomong gitu ya, dia nyari ilmu gitu ya, nyari ilmu, oh gimana ntar dikafir-kafirin gitu loh sama gerejanya, kayak nggak boleh kayak gitu, lo mending nurut aja sama gereja. Jadi itu sumber pengetahuan tuh berpusat sama gereja ya. Nanti di Eropa ada yang namanya masa Renaissance segala macam, mungkin nanti ya, nanti lo belajar ya. Jadi orang apa ya, petinggi-petinggi gereja sana kayak nggak mau orang-orang Eropa tuh kayak tahu banyak tentang ilmu pengetahuan tuh nggak. Dia tuh pokoknya berpusat sama Eropa kayak apa ya, dia tuh lebih ke Tuhan gitu loh, apa-apa Tuhan. Nah, setelah nanti di Eropa sana ada yang namanya Renaissance, jadi tuh ilmu pengetahuan tuh berpusat sama manusianya itu sendiri, ya, berpusat sama manusia itu sendiri. Nah, makanya yang mengilhami imperialisme ini, bukannya ini salah, ya. Dia bilang apa? Menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Ya, itu kalau bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari, namanya revolusi. Ya, revolusi bumi. Ingat nggak pelajaran kelas 6 SD nih, yang revolusi itu apa aja sih? Ada musim ya nggak? Apa dampak revolusi itu, ada perubahan musim segala macam. Nah ini kan bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Ya. Kalau misalkan yang mengilhami imperialisme, dia tuh pengen tahu bumi bulat atau datar sih gitu loh. Bahkan sampai ada loh orang yang dihukum mati gara-gara bilang bumi itu nggak datar. Jadi kan dulu orang-orang taunya bumi datar. Bahkan orang-orang taunya bangsa yang hidup orang-orang yang hidup saat itu di dunia itu cuma bangsa Eropa. Jadi bahkan baru tahu ada benua Amerika segala macam. Ini yang mengilhami imperialisme tuh pengen tahu bumi itu bulat atau datar sih. Sebenarnya itu ya. Jadi dia nggak pengen berpusat di gereja aja, nggak pengen. Ya, makanya nanti di sana, di Eropa sana, ada yang namanya reformasi gereja atau Renaissance, itu kan banyak ya. Nanti mungkin kalian sebagian ada yang belajar, ada yang udah belajar atau belum. Pokoknya nantilah belajar gitu. Ya, yang atas salah nih. Banyak penjelajah Eropa abad 15-16 berlari ke arah timur, tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Ini udah pasti benar ya. Nah, salah benar jawabannya apa nih? Salah benar. D. Oke.
Oke, pintar guys, keren-keren. Ya, jadi yang mengilhami imperialisme jangan ini ya, kalau ini mah pengertian dari revolusi gitu ya. Oke, udah kayaknya segitu doang soalnya. Ya nggak, Kak Sinta? Halo, halo. Udah belum soalnya? Udah belum? Nah, ada pertanyaan nggak nih? Yuk, dimanfaatin yuk nanya. Kak, nanti PPT-nya di-share Iya, iya bakal di-share kok. di Twitter. Ada lagi?